Beda Pak Jokowi. Hari ini ketemu sama Bung Hensa bisa bilang A, besok ketemu saya bilangnya B gitu. Jadi emang masih yang asli nih ya. Masih yang Karena asli. waktu saya terakhir ketemu, Siap bener. Habis ijazah orangnya pun dipertanyakan ini asli nggak? Jokowi asli apa Jokowi KW? iya, makanya. Karena memang di seluruh dunia tidak ada bedanya dengan Indonesia. Bahwa korupsi itu yang bisa melakukan adalah aktor yang ada di dalam kekuasaan. Jokowi nggak bisa nih. Pak Prabowo ini tersandera Jokowi. Ini ada arahan ini untuk mendukung Mas Ganjar pagi-pagi gitu. Kalau enggak ada berapa menteri? Kan saya pernah ngomong kalau Pak Jokowi itu adalah pemain di tubir jurang. Kalau kita salah-salah ikut, kita yang kecemplung duluan. Dan sudah banyak kan? Itu waktu itu 46% Mas Anies. Yang kedua, kalau Mas Anies dicalonkan, jangan berandai-andai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ketua Romi tadi kan kita sambil ngobrol, tapi rebusan masih ada. Masih ada ya? Ini kita ngobrol-ngobrol. Iya. Sebagai politisi, Hah. bedanya Prabowo sama Jokowi apa? Pertama, saya kira Pak Jokowi itu lebih accessible. Ya, Pak Prabowo itu saya lihat lebih tidak accessible. Itu paling tidak yang saya tangkap dari informasi-informasi yang beredar. Artinya lebih protokoler lah gitu dibanding Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi itu kan tingkat spontanitasnya memang tinggi banget. Tapi pada sisi yang lain, Pak Prabowo itu saya melihat orang yang komitmen. Gitu. Artinya AA, BB. Ya. Gitu. Beda Pak Jokowi. Hari ini ketemu sama Bung Hensa bisa bilang A, besok ketemu saya bilangnya B gitu. Jadi memang pemain politik kelas berat ya. Kalau Pak Jokowi itu memang canggih lah. Canggih gitu, ya. Canggih. Ya kalau orang yang mengaguminya canggih, orang yang membencinya curang gitu. Jadi tergantung siapa yang ngomongin begitu ya. Gini Ketua, kan termasuk orang dekatnya Pak Jokowi kan belum sempat diralat nih sama Ketua ini kan. Karena yang viral itu memang dekat sekali. Ada desas-desus. Wajahnya Pak Jokowi berubah katanya. Itu gimana sih ceritanya? Bahkan ada desas-desus. Jokowi yang ini bukan Jokowi yang kemarin gitu. Dasar ya. Jadi cerita-cerita itu apalagi kan ada beberapa, ini mohon maaf juga ya Bu Iriana kan ada beberapa kali katanya Bu Iriana nggak mau digandeng gitu. Iya. Jadilah ini desas-desusnya makin dalam. Ini sebetulnya gimana sih Ketua? Ini Jokowi yang asli itu atau bukan? Yang jelas Mission Impossible itu kan cuma di film ya. Iya. Jadi kalau ada orang kemudian nyaru persis banget itu kan nggak mungkin. Face Off itu film John Travolta sama Iya, sama Nicolas Cage. Itu Face Off. Jadi enggak lah ya, artinya ya masih Pak Jokowi, tapi soal beliau hari ini berubah wajahnya atau kulitnya ya karena ada penyakit. Dan saya pernah tanyakan juga, ya harus recovery lah gitu. Itu nggak ada yang aneh lah gitu. Jadi emang masih yang asli nih ya. Karena waktu saya terakhir ketemu, siap bener. Habis ijazah orangnya pun dipertanyakan ini asli nggak? Jokowi asli apa Jokowi KW? Iya, makanya kan. Di sini lah, kamu jangan ketawa-ketawa. Ini beneran nih mereka yang minta. Tanyain Pak Romi. Itu beneran tanya. Beneran apa enggak? Karena ya sebagai pengamat politik ternama kan saya pasti ketemu juga ya. Iya. Pak Jokowi. Tapi waktu itu masih sehat beliau. Maksudnya ya masih sosok presiden. Jadi waktu saya ditanya sama teman-teman juga, itu gimana ya waktu itu ketemu masih begitu, masih asli gitu. Dan bukan masih asli ya, ini katanya kayak ada palsunya, tapi memang sama orangnya ya. Confirm ya. Jangan ketawa gitu nih. Kasihan amat masa kita meragukan keaslian Pak Jokowi. Bukan hanya meragukan keaslian ijazah, meragukan keaslian Jokowi. Saya sudah berkali-kali cerita ke teman-teman bahwa ini asli pasti. Cuma kan saya nggak punya video Pak Jokowi lempar-lempar saya begini. Makanya saya tanyain langsung. Jadi asli ya? Asli. Oke. Nah sekarang waktu ngobrol dulu sama Pak Jokowi, pernah ngomong nggak Pak Jokowi ini arahnya Gibran nih mau saya arahkan
Kemana kan kalau sekarang saya justru melihatnya, Mas, gitu. Hah? Mengalir aja Mas. Oh gitu, Iya. mengalir aja. Iya. Kalimat verbatimnya gitu, mengalir aja Mas. Pak rencananya untuk Mas Gibran gimana? Mengalir aja Mas. Oh mengalir aja, hanyut gitu maksudnya? Iya, artinya beliau ngomong gini, kebanyakan rencana malah dibaca orang. Itu bos, itu canggih bos, itu ngeri bos. Nggak, karena saya melihatnya sangat mungkin justru anak emasnya Pak Jokowi itu Mas Kaisang. Karena kan dia ditempatkan saat ini sejajar dengan Megawati, dengan Prabowo gitu ya. Bahkan Pak Mardiono masih PLT, dia tidak. Iya. Nah, kalau ketua waktu itu kelihatannya gimana? Memang dipersiapkan Kaisang. Kalau kita berbicara dipersiapkan, nyatanya yang jadi cawapres itu Mas Gibran ya. Jadi dan menjadi wapres sekarang gitu. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat atensi Bu Iriana ketika Mas Gibran itu dicalonkan sebagai wali kota, itu masih dalam posisi ibu negara, itu sampai mau menemani pendaftaran ke DPD PDIP Solo. Iya, Semarang waktu itu ketemu. Iya, Solo, DPD PDIP Jawa Tengah. Jawa Tengah di Semarang. Waktu itu terinfo bahkan diingatkan nggak pas gitu kalau sampai menemani gitu. Udahlah pokoknya kalau yang daftar putranya presiden masa nggak diterima sih gitu. Seingat saya memang Ibu Iriana nggak ikut. Ibu Iriana, Silvi nggak ikut. Iya, akhirnya nggak ikut. Tadinya mau ikut. Yang nemenin itu pengawat politik ternama tuh waktu itu tuh. Oh gitu ya. Itu udah beredar kemana-mana, saya nggak bisa ngomong enggak karena begitu saya ngomong enggak ada yang punya foto saya satu bis sama Mas Gibran. Akhirnya nggak berangkat kan? Akhirnya nggak berangkat memang. Nah waktu itu diingatkan, diingatkan oleh pas pampres supaya tidak berangkat gitu. Jadi saya kok belum melihat bahwa ya biasalah dalam keluarga itu kan ini anaknya mama, ini anaknya papa. Kan kadang-kadang ada begitu juga kan. Nah, gitu. Ketua, ini mohon maaf nih kalau nggak berkenan ya. Nah, waktu itu sempat kena OTT tuh. Yang lari-lari pakai ojek itu. Itu Pak Jokowi ngomong apa ke Mas Romi waktu itu? Sempat ketemu lagi nggak, atau marah, kecewa, atau ya udah aja dibiarin sampai kasus hukum selesai? Oh, sampai kasus hukum selesai? Nggak, sama sekali nggak ditelepon, nggak ada. Tapi setelah itu sempat ketemu. Oh iyalah, kalau setelah itu iyalah. Terus kalau selama proses hukum ya enggak. Nah begitu selesai nih, ketua keluar nih, selesai, ketemu Pak Jokowi. Pak Jokowi gimana? Ketawa-ketawa atau wah syukurin lo atau gimana gitu? Kayak gimana tuh? Ya dia bilang prihatin lah. Dia sampaikan keprihatinan. Saya ya tentu saya menyampaikan hal, kalau dalam politik itu kan apa ya, hukum dan penjara itu kan sebuah keniscayaan bagi politisi papan atas gitu. Karena apa? Karena memang hukum dan penjara itu adalah alat untuk melakukan pengekangan terhadap pertarungan politik. Itu yang paling gampang gitu. Jadi orang yang masuk ke penjara atas nama judul apapun, apakah itu korupsi, penistaan agama, apakah itu ujaran kebencian gitu ya, atau menghina orang lain, itu kan sebenarnya bahagian dari risiko pertarungan politik. Gitu. Orang yang dipenjara belum tentu salah, banyak orang yang salah tidak dipenjara, karena lebih banyak lagi orang yang salah tidak dipenjara. Kenapa? Penjaranya terbatas. Masih bisa ketawa loh dia. Iya dong. Karena saya selalu mengatakan bahwa di Indonesia itu yang namanya pejabat 99% itu korup. Yang membedakan cuma 5 hal. Udah tahu belum? Belum, Pak. Satu, besar kecilnya. Badan. Besar kecilnya uang yang dikorupsi gitu. Wah kan. Jangan sensitif gitu dong. Yang kedua, ketahuan atau enggak. Oke. Yang kedua, modus operandinya. Maksudnya? Ya, kan ada fiktif, ada underspec, macam-macam lah ya. Terus itu modus operandi. Yang ketiga, ketahuan atau enggak. Kalau ketahuan, yang keempat bisa dibuktikan atau tidak. Yang kelima, banyak sedekahnya atau tidak. Karena kalau banyak sedekahnya 86 juga. Jadi 5 hal itu yang membedakan. Karena apa? Karena memang di seluruh dunia tidak ada bedanya dengan Indonesia. Bahwa korupsi itu yang bisa melakukan adalah
aktor yang ada di dalam kekuasaan. Nah, kita geser ke masa kini. Salah satu strategi politiknya Pak Prabowo kan merangkul semua. Ya. Itu sudah dirangkul P3 oleh Udah dong, PLT kita kan jadi UKP. Oh iya ya, satu ya. Satu. Oh, nggak mau nambah lagi? Enggak? Ya, itu kurang silaturahmi tadi saya bilang. Oh, nah itu gimana tuh? Jangan-jangan udah pasti beliau lagi ntar ketua umumnya? Enggak, karena kita kan juga melakukan pengecekan dengan saluran-saluran yang ada, bahwa Pak Prabowo sebagai ketua umum partai juga tidak menginginkan cawe-cawe. Nah itu salah tadi kan sempat tanya, apa bedanya dengan Pak Jokowi? Nah gitu, kalau Pak Prabowo nggak mau cawe-cawe. Oh, jadi yang karena itu, beliau ketua umum partai dan bahasanya, saya tidak mau partai saya digitukan, jadi saya juga tidak akan menggitukan partai. Jadi yang sebelumnya emang itu? Oh iya, kalau Pak Jokowi kan memang proaktif. Proaktif dan kreatif. Proaktif dan kreatif ya. Malah over kreatif. Itu emang kenapa sih Pak Jokowi nggak bikin partainya waktu itu, sempat ngomong nggak, Gus? Sempat. Terus? Saya ngomong waktu itu, Pak nggak bikin partai. Buat apa lagi, Mas? Oh. Ya kalau saya sih benar juga. Saya waktu itu nimpalinnya, iya Pak ya, Bapak nggak punya partai aja jadi presiden 2 periode. Artinya kan bikin partai juga nggak jadi presiden lagi kan? Secara undang-undang dasar kan nggak mungkin lagi. Buat apa kan gitu? Jadi beliau sudah terbukti tanpa memiliki partai, tanpa menjadi pimpinan partai, bukan hanya ketua umum, pimpinan partai, beliau bisa duduk sebagai presiden. Canggih. Artinya ya kalau istilah yang sempat dimunculkan Pak Sandi waktu itu habis silaturahmi ke Pak Jokowi akan tetap mengkonsentrasikan diri aktif di dunia politik sebagai partai perorangan. Gitu. Ya. Tapi Ketua Romi ini masih menjadi sosok unggul ya, quote and quote lah di P3. Emang kenapa bisa begitu? Apa banyak duitnya atau? Politisi itu kan harus memiliki kecerdasan manuver ya. Kemudian dia juga harus kaya referensi. Dia juga harus rajin silaturahmi. Nah mungkin saya nggak tahu ya apakah saya hebat atau tidak, ya kita cuma banyak teman aja, cuma banyak teman. Jadi kalau sekarang ini kita masih bergerak di P3 dan kemudian ada teman-teman wilayah atau cabang yang masih mendengarkan saya, wajar saja karena memang sampai tahun 19 wilayah-wilayah ini kan masih bentukan yang saya jadi ketua umumnya. Yang kedua ya karena alhamdulillah masih banyak silaturahmi. Ya, sebelum teman-teman nanya, saya mau masuk ke ini ya, teori konspirasi. Ya, gimana? Katanya partai-partai politik di Indonesia itu pasti ada jejaring asing yang membiayai, yang mempengaruhi, yang menjaga. Mungkin ada, tapi terpikirkah siapa asing yang mau membiayai intervensi di tempat lain? Kan melalui partai politik. Indonesia kan kaya, tapi kan tidak harus melalui partai politik. Dia akan mengintervensi partai politik yang berada di kekuasaan. Karena dulu saya dapat cerita dari salah satu country manager, masih hidup orangnya, dari satu bank asing di Indonesia. Ketika menjelang Pak Harto jatuh tahun 98, ada negara asing yang melakukan penggelontoran jumlah besar-besaran untuk membiayai demonstrasi jatuhnya Pak Harto. Dan itu dilakukan bahkan melalui dalam tanda petik langsung kedutaan besarnya. Karena yang memiliki rekening di bank tersebut adalah kedutaan besar tersebut. Dan jumlahnya saat itu masih sangat fantastis. 300 miliar. US dollar. 300 miliar rupiah. Oh oke. Tapi di tahun itu, luar biasa. Di tahun itu sangat luar biasa. Di tahun 98 itu. Bahkan country manager ini sampai dipanggil sama petinggi Bank Indonesia, diprotes karena Anda tahu bahwa kita ini inflasi sedang tinggi-tingginya, 70% waktu itu kan. Kenapa Anda melakukan penggelontoran uang besar-besaran? Dia bilang bahwa saya ini adalah bankir asing, bank saya bank asing, pemilik rekening ini adalah negara asing. Saya tidak bisa mencegah. Karena tidak ada hukum yang membuat saya bisa mencegah itu. Tapi itu menghancurkan ekonomi kita. Ya, tapi kan uang-uang dia. Gitu. Terus, Anda harus melakukan pencegahan. Silahkan kalau ibu mau melakukan pencegahan. Emang siapa yang punya rekening itu? Dikasih lihat. Kaget. Gitu.
Artinya bahwa intervensi asing itu ada. Di tahun 65 juga ada. Aktor-aktornya di Indonesia pasti ada. Tapi most likely, paling tidak di P3 tidak pernah 1 rupiah pun dari asing. Ya, dan saya meyakini itu juga tidak ada di partai-partai yang lain ya. Tapi kalau dia masuk lewat kekuasaan, lewat upaya untuk melakukan destabilisasi, ya kan begitu. Nggak, tadi ketua udah ngomong tentang asing-asing 28 Agustus ada nggak? 28. Intervensi asing. Nggak ada lah. Kata presiden ada. Enggak lah, nggak ada urusan kalau ini kan tanya pendapat saya. Iya, iya, nggak iya. ada. Oh, nggak ada ya? Dari informasi yang saya serap nggak ada, dan dari semua balutan teori konspirasi yang mungkin tidak masuk akal. Karena sedikit sekali di seluruh dunia ini negara yang mau mengintervensi negara asing. Mungkin Pak Hendro atau Pak Prabowo sih ngomong ada asing? Pak Hendro. Pak Hendro. Saya pastikan tidak. Oh. Kenapa? Karena tidak ada satupun kekuatan asing yang mau mengintervensi pemerintah yang baru terbentuk. Gitu. Apalagi negara asing ini sendiri di negaranya juga lagi kisruh. Ya. Gitu. Jadi sudah pasti enggak. Begitu. Nah, kita balik lagi ke ini. Udah ketemu Pak Prabowo? Belum. Jelang muktamar ini? Belum. Kan beliau tidak mau. Nanti dianggap intervensi. Oh. Dianggap intervensi kan kalau ditemui salah satu gitu. Saya bilang sama Pak Lukman Saifuddin kan satu-satunya tokoh P3 yang diterima. Saya bilang, Mas, sampai maju aja lah Mas. Kenapa? Karena dalam 6 bulan terakhir ini satu-satunya tokoh P3 yang diterima presiden hanya sampai, itu nggak ada urusan sama P3, itu gerakan nurani bangsa. Iya, tapi kenapa dia nggak maju ya? Kan menteri juga pernah. Iya, Pak Lukman itu seniman. Seniman dia. Jadi ya sekarang beliau menikmati kesenimannya. Seniman motor dia. Maksudnya seneng touring. Ini kelihatannya apa yang terjadi saat ini, Ketua? Menurut pandangan P3 ya, Pak Prabowo kan katanya sangat dipengaruhi Jokowi. Nggak bisa nih, Pak Prabowo ini tersandera Jokowi. Enggak lah. Inilah Jokowi apa? Begini. Kita mengecilkan Pak Prabowo lah kalau kita sampai masih mengatakan punya pandangan seperti itu. Bahwa pembantu-pembantu Pak Jokowi itu masih ada di kabinetnya Pak Prabowo. Kan memang temannya Pak Prabowo di kabinet selama 5 tahun. Kalau kemudian beliau merasa nyaman, terus kemudian kemampuan ada, ya kenapa tidak dipertahankan? Yang kedua, ya sudah pasti ada titipan juga lah dari Pak Jokowi. Dan itu wajar kan, karena memang jangan sampai berkeputusan, maksudnya jangan sampai terputus lah proses pembangunan itu berkelanjutan. Tapi kita juga tahu kan bahwa reshuffle yang terjadi di belakangan itu kan juga terbaca sebagai dejokowinisasi kan, gitu. Artinya orang-orang dekat Pak Jokowi relatif satu persatu tanggal begitu. Dan Pak Prabowo itu, saya 2014 itu dampingin beliau sebagai ketua divisi strategi kampanye Prabowo Hatta, dan naik turun bersama di pesawat itu mungkin ada 3 atau 6 bulan ya, saya lupa waktu itu. Beliau itu orang yang setia kawan. Right or wrong is my friend, gitu. Itu setia kawannya Pak Prabowo itu saya kira tak terbantahkan. Sehingga saya tidak pernah membayangkan juga kalau Pak Prabowo memang kemudian berhadapan dengan Pak Jokowi. Karena once for a lifetime loh. Kalau Anda dijadikan presiden kemudian melupakan, ya orang boleh mengatakan bahwa ya enggak lah, itu ikhtiar Pak Prabowo. Tapi kan pada akhirnya Mas Gibran digandengkan untuk kepentingan itu. Dan saya melihat Pak Prabowo bukan tipikal yang kemudian meninggalkan, tapi bahwa pelan-pelan melakukan ikhtiar untuk menunjukkan bahwa ya, I am is who I am gitu. Jadi, waktu itu Gus Romi nggak ditelepon Pak Jokowi. Kenapa partaimu nggak bareng anak saya gitu nggak? Malah kita waktu itu terinformasi dari PLT Ketum sekarang ini ada arahan ini untuk mendukung Mas Ganjar pagi-pagi gitu. Saya mendukung Mas Ganjar ya. Saya waktu itu tanya, gimana ceritanya Mas? Kok pagi-pagi bener kita kasih dukungan? Iya ini arahan presiden. Terus di mana kasih arahan? Waktu saya naik mobil dari pasar kota Depok ke Istana Bogor gitu. Apa arahannya? Dikasih tahu, seminggu lagi Mas Ganjar mau deklarasi. Jangan sampai P3 ketinggalan loh. P3 kan bukan partai besar. Nanti kalau ketinggalan nggak kebagian gitu. Nah, menurut PLT
terjemahannya adalah dukung Ganjar gitu. Ternyata ada perintah lanjutan gitu, bukan dari presiden gitu. Mana sih ya? Kalau enggak ada berapa menteri? Kan saya pernah ngomong kalau Pak Jokowi itu adalah pemain di tubir jurang. Kalau kita salah-salah ikut, kita yang kecemplung duluan. Dan sudah banyak kan yang kecemplung duluan itu. Ya anggap aja P3 termasuk yang kecemplung duluan. Tapi apakah gara-gara itu makanya nggak lolos? Salah satunya, karena sesungguhnya partai ini sudah menggelar survei terbatas. Ya, lebih valid lah ya daripada nggak ada survei. Kita kirimkan survei Monkey kepada seluruh ketua, sekretaris, dan bendahara P3 seluruh Indonesia. 1.500 orang kan, berarti 500 kali 3 gitu. Dan memang tidak semuanya kembali, tetapi kemudian kita mendapatkan waktu itu dari ketua, sekretaris, dan bendahara P3 saja kecenderungan hatinya, karena kita mengatakan pilihan Anda itu tidak berpengaruh apa-apa terhadap eksistensi Anda di P3. Kita hanya ingin memotret. Itu waktu itu 46% Mas Anies. Jadi ketua, sekretaris, bendahara P3 itu 46% Mas Anies, kemudian 26% Pak Prabowo, 18% Mas Ganjar. Selebihnya nggak jawab. Gitu. Artinya sebenarnya kecenderungan kita itu Mas Anies. Itulah kenapa kita ketika mengusung Mas Ganjar tidak dapat kotel efeknya. Nah, saya memiliki sebuah keyakinan bahwa oke, kalau kotel efek nggak dapat, asal ada efek yang lain, yaitu capital efek ya, itu masih bisa mengkompensasi. Nah ternyata kapitalnya juga tidak dapat, gitu. Sehingga akhirnya ya kita nggak dapat efek positif apapun dari Pilpres kemarin, gitu. Ya. Artinya P3 memilih calon presiden yang tidak sesuai dengan basis konstituensinya, dilakukan dengan sadar, tapi kompensasi untuk menjawab itu tidak kunjung datang. Ini menuju suara anjlok. Menuju muktamar panas nggak di dalam P3? Adem-adem aja sih, cuman ya tiap hari ada konsolidasi. Oh, antar calon atau gimana? Antar pendukung calon lah. Artinya ada wilayah yang memberikan dukungan kepada Pak Agus, kepada Gus Yassin, ada wilayah yang memberikan dukungan kepada Pak Mar, semua mobilisasi satu sama lain, dan buat saya bagus. Karena itu menunjukkan dinamika, ketimbang yang aklamasi gitu. Jadi Pak Suarso nggak ikut? Pak Arso nggak. Pak Arso memberi dukungan penuh kepada Pak Agus. Oh gitu. Kalau para senior, semuanya memberi dukungan kepada Pak Agus. Sebenarnya Pak Agus itu bukan karena Agus Suparmantonya, tetapi karena keinginan adanya perubahan. Oh. Gitu. Semua senior, semua ketua majelis-majelis partai, Ki Hajar Kasih Nur, ketua majelis kehormatan, saya sendiri ketua majelis pertimbangan, ketua majelis pakar Profesor Priyono, ketua majelis syariah Kiai Mustafa, dan semua pimpinan-pimpinan majelis memberi dukungannya kepada Mas Agus bukan karena tidak suka dengan Pak Mardiono, tetapi karena evaluasi total bahwa kemarin itu sudah gagal. Nah, karena gagal, ya sudahlah. Apa yang sudahlah gitu. Kenapa nggak aklamasi aja, Gus? Ini kayak saya kepilih jadi ketua Fikom 4, aklamasi saya. Kan jadi murah meriah gitu. Iya, kalau aklamasi di Ikatan Alumni kan memang tidak ada kursinya kan gitu. Kalau ini 966 bro. Ini satu lagi ketua sebelum teman-teman. Iya. Undang-undang perampasan aset. Menurut Gus Romi, Ketua Romi, gimana tuh? Saya terus terang saja saya termasuk yang belum membaca ya draft-draft akademik yang muncul, kemudian apa namanya ya itu seruan ya seruan di sini ada nih. Ya betul. Memang mendorong kita segera disahkan ya undang-undang perampasan aset. Betul. Semangatnya kita dorong, tetapi memang detailnya itu memang kita harus bahas. Tetapi P3 dalam posisi mendukung itu, bahkan lebih jauh lagi sebenarnya kalau kita mau memperbaiki bangsa ini, menghilangkan korupsi yang makin sulit, ya saya lihat itu bukan hanya undang-undang perampasan aset, undang-undang pembatasan transaksi tunai. Kalau mau semua transaksi di kita harus cashless. Ah, itu saya yakin korupsi hampir hilang. Terus yang kedua, penggunaan cryptocurrency itu harus teridentifikasi KYC-nya, know your customer-nya. Singapura melakukan itu.
Tapi kalau cashless semua nggak repot apa ketua? Loh, negara-negara yang maju semuanya sudah hampir cashless. Itu katanya masuk dalam bagian teori konspirasi tuh. Kenapa? Ya kalau semuanya QRIS, nggak ada cashnya, tiba-tiba mati listrik, nggak ada sinyal, runyam negara itu ketua. Ya, tapi kan backup plan selalu ada. Backup plan selalu ada. Jadi ya, kan ada kondisi-kondisi emergensi dalam hal terjadi mati listrik serempak seluruh negara. Misalnya gitu kan, bisa dibuat di dalam pasal. Itu pernah kan kemarin yang Bali dan NTB apa ya? Kemarin tuh yang Bali Blackout. 1 hari blackout itu kan. Ya. KACAU tuh kacau. Iya. Itu nggak ngeri apa tuh ketua? Ya memang. Tapi kan kalau kita berbicara, kan tadi semangatnya untuk melakukan perbaikan ke depan. Kalau kita mau perbaikan ke depan ya harus cashless, mau nggak mau. Karena itulah yang ikhtiar formil yang bisa digunakan di era digital hari ini. Dulu kan nggak bisa begitu. Karena transaksi tidak bisa non tunai. Sekarang makin non tunai banyak, kenapa tidak? Gitu. Ketua, ada nggak politisi yang miskin? Politisi yang miskin Ada nggak? hari ini semakin sedikit. Yang jelas kaya dulu baru jadi politisi masalahnya. Oh, oke. Bukan miskin terus jadi politisi jadi kaya gitu? Ada juga yang begitu. Ada juga yang memang sudah kaya, apalagi hari ini. Gimana nggak kaya duluan? Orang maju jadi anggota DPR aja minimal 15 miliar. Iya ya. Iya. Itu kan nggak mungkin pakai modal ngutang. Kalaupun ngutang ya sedikit-sedikit lah. Modal sendirinya pasti banyak. Itulah kenapa hari ini di DPR saya disampaikan oleh salah satu anggota kabinet, aduh, saya ini harus mengeluh ke Gus Romi nih. Kenapa? Karena perdebatan substansial di DPR itu semakin tidak ada. Kenapa? Kualitas anggota DPR-nya turun jauh. Gitu. Jadi itu memang menyedihkan. Kenapa? Karena yang latar belakangnya aktivis, kalau di P3 yang latar belakangnya mubalik, ya, penggerak sosial, itu makin sedikit. Kenapa? Mereka nggak punya cukup uang untuk bertarung. Yang bertarung itu semua adalah para toke-toke atau anak-anaknya toke. Gitu. Sehingga memang dengan segala hormat, ya kualitas intelektualnya memang semakin turun. Kalau di kedai kopi sih kualitas tim di sini luar biasa kuatnya. Tapi kalau 15 miliar saya nggak yakin mereka. Saya nggak tahu kalau warisannya. Sekarang DPR kabupaten gitu. Aja 2 miliar. 2 miliar. 2 miliar. Minimal. Ini ada manusia pertama di bumi ya, saya nggak tahu kekayaannya berapa ini. Si Adam ini. Ada yang mau nanya? Ada, Pak. Ya, silakan. Ini kan Munas dan juga Muktamar. Muktamar. Ada cara jitu nggak biar masuk parlemen? Yang pertama, yang kedua, kan udah pernah di voting itu, di polling ya. Iya, di Pak polling. Anies banyak didukung. Ya. Kalau Pak Anies maju lagi 2009, semoga dukung Anies 2029. Pertama, soal cara jitu untuk kembali ke Senayan. Itu pertama yang harus kita lakukan, pemimpin yang terpilih di dalam muktamar besok itu harus orang-orang atau orang yang memiliki dua kekuatan sekaligus, kapital dan sosial, modal kapital dan modal sosial. Itu dulu. Kalau tidak, maka sulit. Gitu. Maka cara jitu pertama ya memilih pemimpin yang tepat untuk kebutuhan P3 2029. Yang kedua, menggandeng vote getter. Nah, vote getter ini biasanya tidak semua memiliki kapital, gitu. Maka paduan antara kapital yang dimiliki partai dengan vote getter yang kita ambil dari luar inilah cara untuk kembali. Dan yang ketiga, partai berbasis Islam itu sebenarnya perolehannya tidak pernah bergeser sejak pemilu 2004. Ya, kalau kita lihat data perolehan partai berbasis Islam itu tahun 2004 itulah mulai di angka sekitar 30%. Sebelumnya itu maksimum di angka kurang lebih 39%. Total ya, tahun total. Iya, 99. Dengan 42 partai politik waktu itu, ada partai berbasis Islam kurang lebih kalau nggak salah sekitar 17 atau 15 partai gitu. Itu totalnya 39. Tapi setelah itu 2004 turun dan stabil di angka kisaran 29-30. Nah, artinya kalau P3 mau naik, sebenarnya ini jeruk makan jeruk. Ngambil segmen partai lain. Itu ya jawaban saya.
Yang kedua, kalau Mas Anies dicalonkan, jangan berandai-andai dulu. Karena saya juga belum tahu saya ada di kepengurusan atau tidak. Jadi rasanya terlalu pagi dan naif kalau saya menjawab hari ini, oh pasti P3 dukung. Lah kita belum tahu Mas Aniesnya maju atau tidak. Begitu. Yang kedua, kalau jangan sampai kejadian Depok Bogor kejadian lagi tuh. Iya. Begitu kira-kira. Jadi saya belum bisa menjawab soal itu. Oke. Ada lagi? Pawapres kan nggak punya partai. Punya dong, PSI. Bos, kan belum anggota, nggak ditawarin juga. Enggak lah, jelas PSI lah. Kalau Pak Wapres partainya jelas PSI karena kan putranya Pak Jokowi yang jadi ketua umumnya. Ini kan kakaknya. Jadi ya kalaupun tidak merupakan anggota ya paling tidak ya anggota keluarga. Sama aja kayak dulu kan ada keluarga Cendana nggak jadi anggota Golkar kan itu kira-kira ya begitulah. Begitu. Begitulah. Ada lagi? Tadi kan terkait rencana untuk 2029. Segmentasi elektoralnya P3 kan masih di musim tadi kan jeruk makan jeruk ya. Iya. Cuman selama ini kan orang awam ngertinya P3 itu identik sama NU gitu. Iya. Padahal kalau kita flashback ke tahun 73 kan ada Parmusi, Perti segala macam. Faktualnya sekarang sebenarnya sebagian besar basis masanya P3 dan pengurusnya itu memang ansih NU sebagian besar atau sebenarnya tadi ada Parmusi, Perti. Itu kan mungkin nanti juga berkaitan dengan strategi segmentasi elektoralnya kayak gitu. Masih sama sebenarnya, makanya ada salah satu calon yang Profesor Husnandi Fanani itu, pendiri Pondok Pesantren Gontor, itu kan ketua umum Parmusi. Jadi ya pasti bahwa kita itu masih ada NU, segmen terbesar di Parmusi itu kan Muhammadiyah. Karena Parmusi ini didirikan oleh 14 ormas Islam, yang terbesarnya adalah Muhammadiyah gitu ya. Jadi masih sama segmen kita, hanya memang di masing-masing segmen itu kita berkurang signifikan. Dan hari ini afiliasi ideologis itu semakin cair, dan yang makin kental itu adalah afiliasi transaksional. Artinya nomor piro wani piro gitu ya, itu kenyataan politik hari ini, dan masyarakat kita menjadi semakin terbiasa. Beberapa surveyor politik mengatakan kepada saya bahwa ketika tahun 98 mereka survei ke preferensi masyarakat kita, ditanya apakah Anda akan memilih seseorang yang memberi untuk duduk sebagai calon anggota DPR, DPRD, kabupaten kota pilkada maupun provinsi. Itu tahun 98 itu katanya 70% menyatakan tidak. Tapi hari ini di survei-survei exit poll terakhir tahun 2024 itu 80% mengatakan iya. Meskipun ditanya lagi akan memberi kepada yang terbanyak atau memberi kepada yang terakhir atau memilih sesuai hati nurani gitu. Nah, rupanya masing-masing memiliki porsi. Maka saya katakan, bagi para caleg yang akan membagi uang, pastikan Anda memberi yang terakhir dan terbanyak. Supaya cespeng. Karena tingkat keberhasilan politik uang ternyata hanya 30%, Bung Henry. Bukan kok kemudian ngasih itu udah pasti dapat 100%, enggak, 30%. 30% bahkan itu 15%-nya karena terpapar yang terima duit. Enggak, artinya orang ngasih, orang dikasih, itu akan memilih sesuai dengan yang ngasih, itu hanya 30%. Itu pun paling top. Rata-rata bahkan ada yang sampai cuma 15%. Jadi sebenarnya kayak menggarami laut gitu. Tapi kan orang membayar sesuatu itu rasanya sudah seperti membeli. Dan kalau mereka ditanya, nggak usah bayar lah. Orang pada akhirnya kamu hanya dapat 15-20% suara. Saya bayarnya nggak jadi. Kalau saya nggak bayar, pagi-pagi saya udah nggak jadi. Jadi bahkan kalau di kedai kopi itu punya daerah-daerah mana yang money politicsnya itu tinggi banget. Ada daerah-daerah mana yang misalnya mana tuh, misalnya money politiknya di Sumatera Barat itu kecil banget, Jawa Tengah tuh gede banget. Jawa Tengah tuh malah gede ya. Gede. Nanti kita bisa kerjasama lah. Iya. Jadi gitu Gus, kira-kira. Nah ini ada satu ciri khas nih Gus, kalau di podcast ini. Mau nyampaikan apa ke Pak Prabowo? Wah, jadi kemana nih? Sini ya? Menyampaikan kepada Pak Prabowo ya. Bapak Prabowo yang saya hormati, kami memberikan dukungan penuh kepada Bapak untuk memimpin bangsa ini segera lepas landas ekonominya, karena dalam beberapa bulan terakhir seiring dengan perlambatan ekonomi dunia
memang Indonesia juga mengalami perlemahan. Kalaupun angka BPS itu naik, tetapi kenyataannya omset UKM yang disurvei sama Bung Hendri ini tadi katanya masih susah. Iya. Karena itu mohon Pak segera nyata dan buktikan dukungan Bapak untuk memberdayakan produksi dalam negeri ini, terutama melalui program flagship Bapak makan bergizi gratis, supaya tidak memakai food tray impor dan yang diduga mengandung minyak babi. Iya. Terus dibantah sama Babe Haikal. Enggak. Gitu. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Gus Romi. Terima kasih Ketua ini. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini bermanfaat untuk Indonesia. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.